Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Linda Puspitasari, Saya Rio Prasetyo akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang PPh pasal 21 WP Badan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari pajak penghasilan badan atau PPh badan. Kata badan diartikan sebagai kumpulan individu atau kesatuan yang melakukan kegiatan usaha bersama. Bentuk dari usaha badan sendiri cukup beragam, ada CV, koperasi, PT, BUMN, dan lain sebagainya. Sedangkan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam 1 tahun. Jadi pajak penghasilan badan atau PPh badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari badan usaha. Untuk selanjutnya, yaitu ada contoh dari badan usaha yang menjadi sumber subjek pajak, yaitu yang pertama ada BUMN, yang kedua ada BUMD, yang ketiga ada PT, dan yang terakhir ada CV. BUMN adalah perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, sebagian besar maupun sebagian kecil oleh pemerintah. Dalam BUMN sendiri, anak perusahaannya dapat bersifat tertutup maupun terbuka, atau dicatat dalam bursa efek. Tetapi pemerintah memiliki perusahaan tersebut melalui perusahaan induk atau membentuk holding BUMN. Terdapat 2 definisi mengenai anak perusahaan BUMN bergantung kepemilikan pemerintah, yaitu definisi pertama adalah pemerintah memiliki setidaknya lebih dari 50% saham pada anak perusahaannya. Atau definisi kedua, berapapun jumlah saham aktif yang ada di tangan pemerintah. Yang kedua yaitu ada BUMD, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Saya akan sedikit menyampaikan tentang ciri-ciri BUMD, yaitu yang pertama, didirikan oleh pemerintah daerah dan diatur berdasarkan peraturan daerah. Yang kedua, pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. Yang ketiga, ada pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rio Prasetyo. Oke, selanjutnya yaitu PT. PT adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Pada dasarnya, sumber pendanaan dalam sebuah PT terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu modal dasar. Ini merupakan modal perusahaan yang bisa menilai seberapa besar perusahaan tersebut. Adanya modal ini akan membantu perusahaan dalam menentukan kelasnya, apakah termasuk kelas besar, kelas menengah, atau kelas kecil. Yang kedua yaitu modal yang ditempatkan. Modal ini mengacu pada kesanggupan para pemilik terkait jumlah modal yang ditanamkan pada perusahaan. Pada pasal 33 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa jumlah minimal modal yang ditempatkan adalah sebesar 25%. Yang ketiga yaitu modal yang disetorkan. Modal setor menjadi jenis sumber dana PT yang paling dianggap nyata karena menunjukkan jumlah modal yang disetor pada para pemegang saham. Besarnya modal setor untuk PT adalah paling sedikit 25% dari modal dasar. Selanjutnya yaitu CV. CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada 2 orang atau lebih. CV sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu CV bersaham, yang kedua CV murni, dan yang ketiga CV campuran. CV bersaham, CV jenis ini memiliki karakter yang khas karena CV ini mengeluarkan saham yang bisa diambil oleh sekutu aktif maupun pasif. CV murni, CV jenis ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama kali ada dan paling sederhana. Yang selanjutnya yaitu CV campuran. CV campuran biasanya berasal dari firma sebagai bentuk awal. Hanya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Putri. Selanjutnya yaitu penghasilan badan yang menjadi objek pajaknya.
yaitu berdasarkan dari sumbernya, penghasilan dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama penghasilan dari usaha dan kegiatan, yaitu terdiri dari yang pertama laba usaha, yang kedua premi asuransi, yang ketiga iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan usaha dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha dan pekerjaan bebas. Yang keempat, hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Selanjutnya, penghasilan dari modal. Yang pertama, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kedua, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang ketiga, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Selanjutnya, yaitu penghasilan lain-lain. Terdiri dari 3. Yang pertama, penerimaan atau peroleh pembayaran berkala. Yang kedua, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Yang ketiga, selisih karena penilaian kembali akibat. Kemudian, mekanisme penghitungan PPh badan. Penghasilan kena pajak diperoleh dari hasil pengurangan neto fiskal oleh kompensasi dari kerugian fiskal. Adapun penghasilan neto fiskal ialah penghasilan wajib pajak dalam negeri baik usaha ataupun bukan. Sedangkan kompensasi kerugian fiskal yaitu kerugian yang ditanggung oleh badan usaha. Yang terakhir, PPh yang terutang didapatkan dari hasil perkalian penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Dari materi yang kita sampaikan, kita dapat menyimpulkan yaitu yang pertama, pajak penghasilan badan atau PPh badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari badan usaha. Yang kedua, contoh badan usaha yang menjadi subjek pajak adalah BUMN, BUMD, PT, CV, dan lain-lain. Yang ketiga, yang menjadi objek PPh badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir, adapun mekanisme penghitungan pajak penghasilan atau PPh badan adalah sebagai berikut, menghitung penghasilan kena pajak atau PKP dan menghitung PPh terutang. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.